Jujur gue takut banget ketika ngelihat veteran-veteran atau senior-senior main hero tank yang heavy crowd control. Momentum. Iya, karena dia tuh punya pengalaman yang banyak gitu kan. Iya. Mereka tuh udah ngerasain ini harus dibuka atau enggak, ini harus dipakai atau enggak, dan sekalinya keluar biasanya maksimal. Dan gak cuma untuk hero team fight, jangan-jangan seperti biasa Vin bisa saja menggunakan implosionnya untuk pick off. Wow. Siapapun yang offside, satu momentum aja mungkin bisa langsung dipunish. Langsung di-displace dengan menggunakan Sacred Hammer. Iya, tapi untuk Alter Ego sendiri jangan lupakan kombinasi Fredrin dan Arlott cukup mengerikan juga, so kita akan lihat nanti seperti apa. Ya, banyaknya kemungkinan membuat kita tidak bisa menebak game kali ini. Apalagi dengan kehadiran dua veteran kita akan melihat perlawanan seperti apa yang mampu diberikan oleh Alter Ego. So, ini dia waktunya Kingdom dan Alter Champs. Mana suaranya? Dan ini dia untuk Land of Down. Semakin malam semakin full house nampaknya. Oke, untuk Peter buff di awal dibantu dengan Gord juga. Harusnya Yatas masih lebih unggul sedikit kali ya. Iya, tapi lagi dan lagi ya kalau kita berbicara Baxia udah pasti bakal lebih enjoy untuk farming pattern yang sangat-sangat cepat. Sehingga itu yang mungkin menjadi poin plus juga nih untuk pick Baxia dengan rotasi yang mungkin akan lebih sedikit didominasi bagi RRQ Hoshi. Bukan cuma dari Baxia-nya, tapi ya kita tahu power dari sosok Yuzong sendiri ya untuk mendive bagian belakang untuk follow up atau bahkan dengan hadirnya seorang Vin yang sudah mulai memberikan gangguan ke arah Razi. Tapi pakai Brave Smite nih, dari Vin-nya juga dia nggak pakai konkusif, nggak ada damage yang bisa eksplosif di awal. Iya, jatuhnya dia ingin bermain dengan sustainability, dia ingin bermain dengan Brave Smite, tambahan HP juga. Karena Tigreal memiliki batch HP yang cukup tinggi juga. Pick right? Apakah ini bakal ketemu dipaksakan? Ada Vin tiba-tiba muncul dari arah yang berlawanan. Untungnya Krite masih punya satu buah flicker. Sama-sama ngebuang flicker jadinya di Turtle. Wah, ini sasaran empuk sih untuk Krite. Ya. Lagi-lagi kalau kita berbicara menit 1:20 emang lumayan berbahaya untuk para jungler yang sekarang. Rotasinya sangat-sangat intens. Dan dengan Baxia Shield United tadi ya, menjadi sebuah sapaan yang cukup cepat. Flicker dibalaskan dengan flicker, cuma mau nggak mau jadinya RRQ Hoshi kehilangan untuk setup di early game-nya. Ya, early game yang cukup berbahaya. Tapi ini Vin benar-benar aktif banget sih. Dia bakal coba untuk ke-backup lini manapun yang dia bisa backup, termasuk nanti untuk perebutan objektif pertama. Tapi tipikal dari Vin sendiri ya, memang dari dulu udah kelihatan dia tuh akan kontrol dua lane. Satunya itu biasanya memang ke arah gold lane. Dan mungkin satunya juga bakal menuju ke XP lane. Apalagi melihat bagaimana turtle yang akan muncul saat lagi di menit yang kedua. Rotasi dan bahkan wave minion management yang sedikit didorong oleh Banana. Membuat dia harusnya agak lebih cepat untuk mendapatkan level yang keempatnya. Sudah mulai ramai di area top lane dengan adanya seorang Lemon dan juga Banana. Bahkan Rasi sempat memberikan beberapa perlawanan, tapi dengan kehadiran seorang Irat apakah Pai bisa di take down. Tapi ternyata target utama dari RRQ Hoshi untuk saat ini adalah untuk dapetin turtle. Dibonyokin aja sih, lepasin Viraga armornya dan setup langsung ke arah turtle-nya. Mungkin kalau ngomongin setup memang kalau X-Borg masih punya Viraga dia bakal bandel banget. Udah pasti ke zoning semuanya ya, apalagi Irat yang gak punya dash ability, udah pasti bakal terkena draw damage-nya. Tapi dengan adanya Black Dragon Form Banana, mau kemana? Siapakah yang bakal menjadi korban pertama kali ini? Karena Lemon pun masih ready di bagian belakang dan Mystic Chaos mencoba untuk mendapatkan satu pemain Vin. Masih berhasil ngedapet di turtle-nya dan mereka memulangkan sosok jungler dari Alter Ego. Bahkan Vin-nya pun ikut tumbang tas ditukarkan dengan Vin namun dengan turtle yang di-secure oleh RRQ. Ini keunggulan masih ada di mereka. Iya, udah pasti 400 gold di leading sama RRQ Hoshi. Dengan kehadiran Vin yang tadi memaksa implosion didapatkan. Apalagi dengan adanya gerakan dari tas yang benar-benar terkunci di lini depan dari turtle setupnya. Oke, dan di Talent Prediction ya beraneka ragam nampaknya ya. Beraneka ragam tentunya. Ada yang Alter Ego. Dengan banyaknya referensi yang mungkin sudah terjalankan dari 4 minggu kita berjalan. Iya, karena balik lagi season ini tuh nggak ada yang bisa ditebak sebenarnya. Setuju. Dan kita ngelihat juga berbagai tren yang naik turun dari 9 tim yang ada. Ngomong-ngomong soal tren naik turun, mungkin akan kita lihat nanti di turtle yang kedua bagaimana gold swing bisa terjadi dengan cepat. Entah menuju ke arah Hoshi yang makin leading, atau Alter Ego yang kali ini sepertinya cukup kesulitan tanpa adanya Pai di area turtle-nya. Karena Viraga armornya pecah tadi. Jujur ini kayak efek CC-nya dari RRQ Hoshi cukup banyak banget loh. Petrify Yuzong, Irat pun punya juga, Lemon, ada Vin juga. Kayak satu yang ketangkep tuh bisa kepegang lama banget bahkan. Dan yang punya Purify cuma Heist di sini. Dan sepertinya ada satu buah retribution yang akan langsung dibuka. Ada yang terjebak di sana seorang Vin, sepertinya nggak bisa pulang. Ada Rasi ready dengan satu buah pada slash nyata. Sempat ngebuka satu buah appraisal red, tapi belum ada korban lanjutan. Hanya ada seorang Lemon yang bakal di all in oleh seorang Rasi. Banana tiba-tiba hadir dari arah yang berlawanan. Siapa yang akan dia kejar? Karena sebenarnya fightnya sudah mulai selesai, tapi tidak dengan seorang Pai yang akan diselesaikan
ditemukan juga. Menjadi kompensasi pastinya Irat yang masih berdiri bisa jadi untuk mengambil ke arah turtle selanjutnya. Skylarnya pun udah join. Wah, ini bakal connecting juga dengan keuntungan yang tadi didapatkan dari turtle yang pertama. Skylar pun hadir untuk melakukan clear cepat di area mid lane. Biar rotasinya nggak kalah-kalah banget dan 4-man move. Dari RRQ Hoshi sekarang akan menuju ke setup objektif lagi. Turtle yang kedua harusnya akan ada team fight selanjutnya. Finnya dibonyokin dulu, Rasinya juga agresif banget di bagian depan. Hati Knight bisa diintertown, Tas. Gak ada tamatnya sama sekali karena Mystic Gas sudah begitu bebas bagi seorang Knight sendiri. Gak ada yang bisa menghalang banyak banget tapi Tas gagal untuk membuka Bracer Red. Gak ada reveal dari tersata dan Irahat bisa men-secure turtle yang kedua. Bahkan dengan pertukaran ke arah seorang Banana, Irat masih cukup strong di bagian depan. Irat masih dikejar, Last Insanity Irat meledak. Oh, Irat pada akhirnya harus tumbang juga pertukaran yang benar-benar dinamis banget. Dinamis tapi tidak ada yang engage ke arah belakangnya. Knight benar-benar bebas sekali untuk menimbulkan efek-efek magic damage yang tinggi. Dan ini harus didinai secepat mungkin. Radiant Armor harus didapatkan nih Lim. Iya. Item kuncinya ada di Radiant Armor dulu sih. Karena memang bonyok juga. Tapi Tas juga nggak boleh terlalu depan kayak tadi sih. Karena walaupun memang follow up damage-nya Knight kuat banget. Tapi itu bakal resiko juga didorong Secret Hammer. Rasi sepertinya masuk ke dalam semak-semak yang salah karena 3 pemain. Udah ready di sana tapi ternyata dengan satu buah final slash saja. Ini semuanya jadi berbalik keadaannya. Arlot memang susah banget untuk di ganking. Sebelum adanya item yang cukup tentunya dari Skylar juga. Dan ini lagi-lagi turtle yang kedua yang sangat dinamis sekali. Walaupun didapatkan oleh RRQ Hoshi. Tapi keuntungan dari Alter Ego Esports juga nggak kalah nih Lim. Dan jatuhnya untuk saat ini mereka harus benar-benar build up lagi untuk turtle yang ketiga. Dan turtle yang ketiga siapapun yang mendapatkan jumlah poin kill yang lebih banyak sepertinya tetap diuntungkan walaupun mungkin turtle-nya tidak didapatkan. Tapi boleh ajak heist-nya kali ya untuk di turtle selanjutnya. Biar ada damage. Iya kan, damage-nya kelihatan kurang dan mereka coba untuk poke dulu sedikit demi sedikit aja. Kepada turretnya dulu, mungkin dibonyokin juga orangnya bisa jadi nilai plus. Tapi hati-hati nih, ketika memang di all in dan follow up damage-nya sedikit aja terlambat, kayaknya bakal ada korban sih. Tuh, resikonya cukup tinggi sih karena sebentar lagi juga kita akan menuju ke arah turtle yang ketiga. Jadi kalau misalnya satu pemain hilang dalam kondisi seperti ini, resikonya akan jauh lebih besar. Ya, apalagi turtle-nya di area bottom lane ya. Apakah akan ada perubahan rotasi yang akan membuat nanti Heist akan ada di bagian top lane atau jangan-jangan fight V5 situation? Bisa jadi, karena strategi juga bisa jadi kunci nih untuk nge-secure lagi-lagi untuk objektifnya. Dan Pai yang sudah hadir langsung di box kalah. Oh, ada Skylar yang udah mulai siap juga memberikan beberapa tembakan supaya Viraga armornya sudah mulai terpecahkan. Turtle terasa sedikit lega bagi RRQ Hoshi. Mungkin langsung di-setup karena Banana sudah mengudara. Ini dia Black Dragon Bomb-nya, siapa yang bakal menjadi incaran karena Knight lagi-lagi bebas. Karena bisa mengincar ke bagian belakang membuat mereka memberikan damage yang begitu besar ke arah RRQ Hoshi. Dan Heist juga berhasil memulangkan ke arah seorang Finn ditambah mereka secure turtle-nya juga. Oh my god, Alter Ego membalikan keadaan dengan turtle yang mereka secure, bahkan bukan hanya di turtle. Objektif turret di bagian mid pun mereka hancurkan. Double kill yang begitu memanjakan Alter Ego untuk mengumpulkan seluruh objektif yang bisa mereka ambil. Wah, ini objektifnya terlalu banyak sih Lim dan Nevin. Turtle yang tadinya kita kira bakal ada pertukaran dari segi poin kill, ternyata Alter Ego nggak cuma memakan turtle-nya tapi poin kill-nya juga. Skylar hanya mampu menukarkan dengan satu objektif turret di bagian top lane. Dan itu pun udah the best thing yang bisa dia lakukan. Sehingga walaupun turtle-nya mungkin tadi didapatkan sama teman-teman dari Alter Ego, sekarang tinggal gimana caranya Alter Ego memaksimalkan side lane-nya untuk tetap didapatkan objektif turret-nya. Tas, Radiant Armor-nya juga udah jadi nih. Damage-nya akan sedikit ketahan. Gue pikir tadi pas Pai udah nggak ada Viraga, itu bakal bahaya. Dan dia Last Insan itu defensif. Ya, masih terlalu sulit gak sih untuk ditumbangkan sebenarnya, tapi bagi teman Alter Ego ini nggak terlalu sulit buat mereka ngedapetin satu buah inner turret tambahan. Apalagi meskipun Eternal Guard dibuka tapi Banana juga harus nge-trigger. Black Dragon Form memiliki 2 ultimate keluar. Wow, ini dua ultimate yang cukup penting sebenarnya, apalagi sesaat sebelum adanya Lord. Jadi perlu dipertimbangkan kembali nih untuk timing dari fight-nya. Karena RRQ Hoshi butuh banget Black Dragon Form-nya untuk engage kill di belakang, terutama untuk Knight yang saat ini 0 death. Walaupun 0 kill tapi 7 assist. Iya sih. Dia diincar mulu loh dari awal. Iya. Di Tapi turtle pertama nggak ada di flicker. turtle yang ketiga dia bebas banget Lim. Iya, aku kira Banana yang pengen ngincer ke arah Knight, tapi hal itu kayaknya nggak terjadi ya tadi.
Kayaknya kalau ngomongin Inker, Banana mending langsung ke Marksman gak sih? Iya. Apalagi Karena kalau misalkan Heist ya? fight-nya 5 lawan 5 ya. Iya. Tapi Heist-nya juga Purify sih. Ini mungkin bakal jadi permasalahan untuk Banana juga, Lim. Karena Petrify-nya akan terpicu dan terbuang sia-sia. Oke, namun pergerakan dari Alter Ego, mereka mendapatkan objektif kembali ngebuka bagian Farland-nya. Tapi ketika Farland dipegang, setup di arah objektif Lord yang akan sebentar lagi muncul, ini bakal bahaya untuk mereka. Oke, trade objektif lagi. Skylar mendapatkan bottom lane. Top lane didapatkan juga oleh Alter Ego Esports. Dan Lord yang ada di area bottom lane coba untuk di setup terlebih dahulu. Walaupun RRQ Hoshi kalah dari segi jumlah kill, mereka mencoba untuk take over Lordnya biar tidak ditarik oleh Alter Ego. Iya, karena sebenarnya dari segi waktu mereka udah ada di sekitar area Lord terlebih dahulu dibandingkan Alter Ego. Makanya nih, bagian atasnya juga pressure lagi. Kalau dia muncul di atas, harusnya Alter Ego dia langsung all in. Karena lihat, Lordnya sudah mulai dipok kembali. Dan ini bisa jadi taman bermainnya Pai. Stacknya maksimal banget buat di Lord Lim. Dia bakal dapat terus semua kaleng dari Viraga Armor. Ya kan, no Eternal Guard juga. Dan siap untuk dibuka nampaknya, ngebuka satu rumput yang cukup krusial. Banana sudah mengudara. Iya, sini dia mengudara tapi belum ada target yang benar-benar diinginkan oleh kedua belah tim. Baik itu RRQ Hoshi ataupun dari Alter Ego, resiko yang terlalu tinggi sepertinya belum mau diambil. Wah, ini baitnya bagus banget sih. Kiting ketika ngelihat dari Banana udah terbang, mereka langsung tarik mundur lagi. Lordnya tidak di reset, Conceal sudah digunakan Alter Ego. Mereka siap untuk all in. Pai bakal coba untuk megangin dua player di bagian belakang sementara Tas sudah mulai mendapatkan ke arah seorang Fit. Tinggal bagaimana damage bisa diberikan langsung memulakan Fit dalam sekejap. Dan di bagian depan Pai bakal coba untuk benar-benar menjaga teman-temannya. Gak boleh ada yang mendekat ke area Lord kecuali seorang Tas. Wah, tasnya udah bonyok banget. Iratnya langsung mau di all in lagi dan Irat. Wow, satu tembakan terakhir gagal karena ada Skylar yang bisa menyelamatkan teman-temannya. Masih bisa selamat reset kembali kehilangan satu member dari masing-masing tim. Dan Krait yang hilang, Be. Ini kehilangan damage banget langsung. Iya ya, timing yang tepat untuk Skylar menggunakan entropy dan cukup mengejutkan di depan Krait. Jadi mau gak mau harus reset terlebih dahulu. Kill yang bagus dari Skylar membuat Alter Ego Esports lumayan patah dari timingnya. Dan mau gak mau sekarang harus reset kembali. Kalau RRQ Hoshi pegang kendali, masalahnya yang paling berbahaya adalah Finn. Karena Finn punya areanya. Tapi Vexana yang saat ini populer juga sebelumnya hanya digunakan oleh Lemon di MPL Indonesia season yang kelima. Buset, 2020, Pak. 2020. Oh, Lordnya coba untuk dia lain. Dan belum ada gangguan yang terlihat sejauh ini. Irat bisa men-secure Lordnya tanpa ada perlawanan yang pasti. Tapi apakah akan ada tumbal dari keuntungan yang mereka dapatkan yaitu seorang Finn. Gerakan pasrah dilakukan dan Finn akan mengorbankan nyawanya. Iya, ya, trade yang harus didapatkan Alter Ego cukup memaksa sih untuk trade tersebut. Eternal Guard nggak berhasil connect juga, belum ada inisiasi lebih lanjut. Belum ada inisiasi lanjutan karena masalahnya di sini banyak banget yang harus diurus. Gak cuman player tapi wave minion. Di area top lane udah mulai semakin padat. Ya terbuka juga, terexploit juga bagaimana base di bagian top lane. Dan mau nggak mau harus mundur juga dari Alter Ego Esports. Lord akan bergerak ke bagian top lane. Tinggal gimana caranya RRQ memainkan 3 lane pushnya. Karena mid lane bisa menjadi kunci, apalagi Krait nih. Yang dari tadi menjadi damage dealer paling tinggi di bagian Alter Ego. Dia yang harus di-engage sebenarnya sama Banana. Oke, Banana incer ke arah Krait-nya dulu. Mungkin Heist-nya nanti bareng-bareng kali ya. Iya. Dan hati-hati dari Pai sih, gue ngeliatnya udah bonyok banget tadi. Sekali di poke sama Skylar, itu Viraganya tuh kayak sebentar banget langsung hilang. Iya sih, Skylar benar-benar menjadi masalah besar kalau kita ngomongin ketika udah masuk ke arah menit yang ke-12 dengan item yang udah lumayan mapan. Ini gak ada tarat yang hancur, Be. Gak ada syarat yang hancur, tapi setidaknya keuntungan dari segi goldnya mulai perlahan-lahan di-build. Dan sekarang, mid lane kayaknya masih sulit sih untuk dihancurkan. Hanya saja invade jungle bisa dilakukan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Mengingat bagaimana keuntungan mereka yang tadi sudah melakukan zoning out di Lord yang pertama. Tapi jujur Alter Ego defense-nya bagus banget sih. Setuju. Gak ada hilang sama sekali loh. Mereka tetap pegang kendali dari mapnya juga. Mereka gak kesulitan untuk ngebuka jungle mereka sendiri. Farlane-nya masih dipegang. Dan akhirnya ya next objektif kayak bakal jadi momen mereka berdua. X-Borg War X jawabannya sudah pasti. Pai bisa pegangin Lordnya sendirian, walaupun setebal apapun Lordnya dia akan mandi through damage. Sementara untuk di bagian mid lane ada Krait di sana. Krait juga sangat cepat sekali untuk bermain dengan injunction-nya. Jadi sangat banyak sekali skill untuk clear wave management dari Alter Ego. Tinggal menunggu momentum lagi dan lagi teamfight di area Lordnya. Karena dari tadi Tigreal inilah yang membuat semua zoning out dari Finn menjadi nyata bagi RRQ Hoshi. Dan Krait di sini juga masalahnya udah punya Divine Glaive. Jadi untuk hero-hero area depan seperti adanya Irat,
dan juga Finn mungkin udah nggak bisa seneng-seneng lagi kayak tadi. Iya. Apalagi kalau kita melihat dari player Gold, by UBS Gold, Skylar masih benar-benar kokoh di lini paling atas. Apalagi kalau kita lihat dari itemnya nih, last itemnya kayaknya akan menuju ke Demon Hunter's Sword atau Wind of Nature juga oke. Terus Skylar, gimana kalau tiba-tiba pakai Blood Wings? Wind of Nature. Wind of Nature ya, untuk Iya. safety dulu. Full item sudah dari Skylar. Sementara untuk Hai satu item lagi untuk menuhin semua slotnya. Dan sepertinya karena setup minion yang cukup bagus, RRQ mereka coba untuk membuka zona yang seharusnya udah mereka kuasai dari lore sebelumnya. Udah berserker Fury Husklaw, Malefic Demon Hunter's Sword, Rose Gold, Athena Shield. Mungkin itu item penutupnya. Apalagi melihat magic damage yang sangat-sangat tinggi dari Skylar dengan deny dia terhadap physical damage juga Wind of Nature. Jadi udah ada jawabannya juga nih untuk permainan front to back. Oke, atau sekalian Immortal kali juga masih masuk. Boleh. Oke, dan lihat gimana Lord yang sudah spawn kali ini bakal adu setup lagi dari kedua tim Alter Ego. Dan why? Ada yang didorong seperti di bagian belakang. Kali ini sosok Pai yang masih bisa melarikan diri meskipun memang harus memecahkan Firaga Armor. Tapi RRQ Hoshi pun masih mencari cara gimana untuk mendapatkan Lord yang lebih pasti. Reset akhirnya. Reset plus gak ada monster jungle loh. Jadi Pai-nya juga bingung. Dia gak bakal bisa ambil resource yang ada dari Firaga Armor yang pecah barusan. Dan ini dia sebenarnya RRQ Hoshi, apakah ini waktunya? Dengan satu buah council yang sudah mereka buka, tapi ternyata Alter Ego lagi-lagi dan lagi punya defensif yang begitu strong. Dua Sourcebreaker udah nggak ada, Lordnya sudah seperempat darah. Bahkan Skylar agresif sekali di bagian depan. Ingin memecahkan lagi-lagi Firaga Armor dari Pai. Setelah dipecahin gak di-kill, bahkan dibiarinin aja. Ya, karena jatuhnya nge-delete Pai dalam team fight besar, ya udah hancurin Firaga Armornya. Ya, dan sekarang waktunya dari sana tas maju dan lagi-lagi Finn yang harus menjadi tumbal pertama bagi RRQ Hoshi. Pertukaran terjadi karena Skylar Skylar udah begitu bebas untuk bisa ngedapetin turret, ngedapetin eliminasi juga karena Rasi, bahkan Heist juga gak berhasil ditumbangkan. Shutdown kali ini RRQ masih berempat. Alter Ego mereka menyisakan 3 member saja. Mungkin Lordnya bisa didapatkan free untuk RRQ. Wah, ini bakal jadi free Lord. Apalagi pasnya ada pertukaran Vin, tuker 2 Heist dan Rasi, Roamer dan Gold Lane yang membuat setup dari Alter Ego kacau balau. Wah, Skylar dengan weakness findernya menimbulkan efek traumatik dengan slow effect yang bisa dimainkan. Apalagi dengan serangan dari Theory of Everything. Serangannya bakal 2 kali dari Nathan. ya Finnnya memang tumbang, tapi tenang, 4 pemain lainnya mereka jadinya bebas banget karena semua mata tertuju pada Finn. Oke, ngomongin winning condition, kali ini RRQ Hoshi tinggal mendorong dengan adanya Lord yang sangat-sangat powerful. Tapi untuk Alter Ego, mereka harus mempertahankan Krait dan juga Heist. Kalau Krait dan Heist salah satunya terpick off, kayaknya power defense dari Alter Ego akan berkurang drastis. Mungkin kuncinya lebih ke Krait-nya kali ya. Untuk spam yang lebih pasti. Clear wave minion atau bahkan memukul mundur lawan dengan posisi yang lebih aman karena injection-nya kan bisa ditinggal. Tapi kayaknya nggak bisa burst down lagi nih. Banana sudah Queen Swing Slim sekarang. Oke, di bagian top lane yang sudah mulai hadir juga nih 5 member dari RRQ. Namun ini bukan tujuan utama karena Lordnya ada di bagian bawah. Ya, mereka belum bisa ngedapetin base sama sekali juga, kecuali mungkin di bagian bottom lane karena Lordnya bisa dibilang sudah lumayan tanky. Base ternyata nggak cukup berharga bagi RRQ untuk mendorong super minion. Harusnya masih dicoba sih. Super minion di arah mid lane juga masih berjalan. Finn udah mulai ngezoning di bagian depan. Kirat apakah mau coba untuk masuk ke area rumah dari tim Alter Ego karena cukup banyak pemain yang sebenarnya bisa diambil, apalagi mereka punya Eternal Guard sebagai pengganti minion. Oke, bagian top lane-nya pun tersisa sedikit lagi. 1 buah katapult Wah. masih belum bisa menghancurkannya. Oke, intensitas team fight sepertinya akan menurun sedikit. Tapi apakah jungle momennya akan diberikan begitu saja? Karena lihat Skylar secara paksa ingin mendapatkan top turret tapi masih belum cukup damage-nya. Mau nggak mau kali ini harus di reset ulang juga bagaimana setup yang bisa dibawakan oleh RRQ Hoshi di invade jungle-nya. Ya. Oke. Tapi ya balik lagi nih dengan 1 hit kayak gini udah dijagain langsung kan 4 orang tadi yang turun dari Alter Ego juga. Udah pasti, nggak bakal mau dibiarkan karena ini bakal jadi kerugian yang berlipat ganda buat Alter Ego. 2 lane yang harus dipegangin, apalagi lane jauh loh di bagian top lane. Iya, cukup berbahaya kalau misalnya mereka harus ngatur 2 lane tersebut. Tapi dari Alter Ego pun lagi-lagi defensive power yang mereka miliki jujur masih sangat besar dengan adanya seorang Craig dan juga Pai yang selalu ada di garda terdepan. Tinggal kita tunggu bagaimana cara penutupan gamenya karena Tigreal dari Finn masih belum mendapatkan momentum untuk Flicker Implosion. Masih penasaran sih ini untuk dapetin turret atas ya. Kayaknya masih mau dicoba Masih sih, mau 1 hit dicoba. sih memang. Tapi kalau out position bahaya juga, bisa langsung dipanis atau bisa ngebait dari source skill seperti Purify Skylar. Oh, Oh, Skylar. Purify seperti yang Lim bilang, apalagi ada Lord dalam kurun waktu 25 detik.
cukup penting buat Alter Ego karena momentumnya bisa dipegang oleh mereka tanpa adanya Skylar dengan Purify. Tapi masih ada Wind of Nature setidaknya yang mungkin bisa mempertahankan dari physical damage. Masalahnya RRQ mau kasih keluar ke Alter Ego dari rumahnya karena dari tadi kita lihat pressure-nya yang benar-benar keras banget. Harusnya sih nanti akan paksa keluar ya. Council udah digunakan dari Rashi tapi belum dapetin targeting sama sekali. Nah lihat nih, karena tadi bagian bawahnya tuh di freeze di area base-nya Alter Ego. Jadi mereka nanti akan ngedorong bareng. So mereka harusnya masih bisa kontes di arah Lord-nya Eternal Guard. Oke, sebenarnya dapetin informasi di sini adalah Rasi, itu yang pertama. Dan juga Rasi didapatkan informasinya, tapi untuk setup lagi dan lagi bermain dengan mid bush yang sangat-sangat penting karena hampir rata-rata semuanya hero trapping di sini. Ada Arlott, ada Tigreal, bahkan ada Gord di sana. Dan yang jauhnya juga masih aman, Rasi kelihatan. Oh, ini dia conceal play yang bakal dilakukan oleh RRQ Hoshi menjebakan ke arah satu pemain dan membuat Rasi langsung berhasil tertake down. Dan sekarang Banana kembali lagi mengudara Petrify connect ke arah seorang Heist dan membuat RRQ Hoshi mungkin punya kuantitas yang jauh lebih tinggi untuk mendapatkan ke arah Lord. Satu korban saja yaitu Rasi, tapi membuat jumlah dari mereka berat untuk Alter Ego dan lihat langsung setup ke arah Lord. Mungkin inilah yang diinginkan oleh RRQ. Menang kuantitas ya, ini dia nih. Dorongan dari Eternal Guard juga yang mau nggak mau harus memaksa Alter Ego untuk mundur, tapi seperti direset juga. Oke, gak mau terburu-buru nampaknya ya. Ya, intensitas teamfightnya menurun karena Rasi 15 detik lagi. Dan itu cukup seharusnya untuk Skylar dan kawan-kawan menyelesaikan Lordnya. Apalagi wave minion di bawah masih mendorong dari kubu RRQ Hoshi. Ya, waktu yang cukup lama dan tugas yang cukup banyak bagi tim Alter Ego. Tas tidak semudah itu memang untuk ditumbangkan. Dengan satu buah Immortal yang udah di dalam tubuhnya. Tapi ketika RRQ Hoshi sudah mulai mengirim 5 pemain mereka berfokus ke arah sana atas, mungkin ini bisa menjadi kenyataan di mana mereka bisa mendapatkan ke arah Lordnya dan bebas banget. Skylar berhasil secure ke arah Lord. Bahkan tasnya pun tumbang, Finn bakal menyusul, Finnnya down. Di bagian belakang Banananya mengamuk. Banana begitu bebas dan ini waktunya untuk Banana memulangkan jangan bahkan di bagian belakang Rasi juga tidak bisa selamat. Banana memang harus tumbang pada akhirnya, tapi pertukarannya untuk mendapatkan Lord di menit yang ke-21 mahal harganya. 3 melawan 3W, Lordnya jalan dari bawah. Ini tinggal gimana caranya Pai untuk ngebadanin Lord Evolve yang sangat powerful dan menahan damage dari Skylar. Karena untuk sekarang walaupun Pai terlihat punya Raden Armor, punya Oracle, tapi kayaknya nggak cukup untuk menahan dealing damage dari Skylar yang bahkan sudah memiliki Divine Glaive. Akan tembus magic powernya, magic defense-nya hanya dengan Theory of Everything. Oke, sekarang mulai masuk dan pokingan damage lumayan sakit. Pai. Setengah darah berasa juga sih karena seorang Irat. Tapi memang target utama dari tim RRQ Hoshi di momen ini memang hanya ke arah base turret saja terlebih dahulu. Iya, belum bisa dipaksa lagi karena lihat respawn time dari Tas juga udah nggak lama. Jadi mereka lebih memilih untuk mundur safety dulu. Mereka nggak mau buru-buru. Pai hati-hati nih Pai, 1 hit lagi tuh Pai. Immortal lumayan sih. Immortal lumayan, si cooldown-nya lumayan lama ya. Jadi Iya. mau nggak mau lebih memilih untuk defense lagi ke arah belakang. Dan Alter Ego masih mampu untuk mempertahankan defense mereka. Tinggal satu Lord momentum lagi. Point kill atau Lord objektifnya. Karena kita sering banget ngeliat yang namanya late game moment. Lebih baik ambil point killnya dulu, Lim. Ya, tapi masalah ini Be, untuk winning conditionnya sendiri, Alter Ego yang tidak punya 3 base turret lagi. Seperti apa sih Be? Seperti melakukan defense terlebih dahulu. Freeze minion juga oke kayak tadi. Counter? Jadi mereka nanti counternya ketika Lordnya muncul. Mungkin Lord 30 detik lagi baru mereka bakal keluar dari kandang mereka. Tapi kalau misalkan kita ngomongin objektif lagi. Kayaknya untuk point kill di lini depan ketika Rasi mungkin mendapatkan momentum dengan Final Slash bisa menjadi winning condition mereka dengan Heist dan Knight yang damage-nya cukup dilihat-lihat. Ini bakal jadi menarik banget sih. Karena dari segi gapnya bisa dulu udah gak terlalu jauh lagi. Alter Ego, oke mereka gak punya 3 base turret. Tapi kalau kita ngomongin ke arah team fight, mereka punya power damage yang begitu besar. Makanya kan kelihatan juga nih. Nah kalau misalkan Lordnya, seandainya Lordnya terlepas atau tidak terkontes. Defense-nya sebenarnya kuat gak sih Be? Kalau misalkan mau di kontes sebenarnya oke sih untuk team fight-nya. Tapi kalau misalkan Lordnya lagi dan lagi tidak didapatkan, yang bahaya adalah ketika nanti mungkin Conceal dan juga Flicker Implosion-nya ready. Apalagi ada Lord Evolve. Oke. Mungkin menit segini lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Kill-nya tuh respawn time lama banget sih. Iya, Bahkan iya, kayak dapat Lord pun belum tentu kan. Bisa Iya, belum nge-secure tentu bisa game. secure game. Ya terbukti tadi kalau kita lihat mungkin di match yang sebelumnya. Dimana ketika Lord didapatkan, mau nggak mau mereka harus lebih targeting lagi ke arah hero. Bahkan rata-rata mungkin kalau kita mendengarkan shot call dari tim-tim yang mendapatkan Lord sekalipun, walaupun mereka dapat objektif Lord, mereka incer hero-nya dulu. Oke, ini adalah pembuktian dari Alter Ego sendiri. Lord 4 detik lagi hadir, kita bisa lihat juga di Lord Camp-nya. Apakah kontes? Karena kalau enggak, ini cukup cepat loh RRQ, dia Skylar.
dari Nathan. Dia cepet banget DPS-nya. Setuju. Kalau nggak dikontes, kayaknya bakal jadi Lord yang bisa mendukung kemenangan dari RRQ. Tapi kali ini kayaknya bakal dikontes. Aduh, masalahnya 3 pemain langsung dikumpulkan oleh seorang Vin di satu tempat yang sama. Output damage bakal coba untuk diberikan lagi, tapi Heist untungnya bisa mendapatkan satu pemain ditukarkan lagi dengan seorang tas. Oh my god, Banana mengacak-acak bagian belakangnya lagi, namun Fire dengan last insanity-nya bisa mendorong. Nyawa yang sudah terbatas, Immortal yang sudah mulai pecah bakal menjadi bencana bagi kedua belah tim, tapi Skylar tiba-tiba masuk ke bagian belakang The Heist. Hilang dalam si kejam Lordnya, bakal coba untuk dikawal kali ini. Oh, Gak no. ada lagi power defensif bagi Alter Ego, dan sekarang waktunya Sang Raja bangkit. RRQ Hoshi, game pertama masih menjadi milik Sang Raja. Alter Ego cukup tertinggal setup yang begitu baik. Finn dengan implosion